Lanjut ya. Ini tadi kita lanjut saja ke ayatnya bahwa ya ayyuhallazina amanu atiullah wa atiur rasul ya ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanun ta'wil. Artinya wahai orang-orang beriman, taatlah kepada Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri, pemegang kekuasaan di antara kamu semua. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah kepada Allah dalam kurung Al-Quran dan Rasulnya dalam kurung Sunnah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan baik akibatnya. Quran Surat An-Nisa 4:5. Nah ini ketentuannya ya. Jadi kembali lagi kepada Al-Quran dan Sunnah. Gitu ya. Nah baik, itu sebagai dasar hukum. Kemudian lanjut ke kita kandungan hukum dalam Al-Quran. Apa saja sih yang ada di dalam Al-Quran itu? Yang pertama, ulama membaginya menjadi 3. Ya, para ulama mengelompokkan hukum yang terdapat dalam Al-Quran itu ke dalam 3 bagian. Apa saja? Pertama, akidah atau keimanan. Apa? Akidah atau keimanan. Ya. Yang kedua, kemudian akidah atau keimanan. Yang kedua yaitu syariah atau ibadah. Dan yang ketiga itu muamalah. Ya, baik. Kita coba satu-satu ya. Akidah. Akidah atau keimanan adalah keyakinan yang tertancap kuat di dalam hati. Akidah terkait dengan keimanan terhadap hal-hal yang gaib yang terangkum dalam rukun iman. Arkanu iman yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada malaikat, kitab suci, para rasul, hari kiamat dan kodo dan kodar. Ya. Jadi berkaitan dengan akidah. Al-Quran menceritakan neraka. Al-Quran menceritakan malaikat-malaikat yang ada di berdampingan di antara kita. Malaikat menceritakan hari kiamat. Al-Quran menceritakan hari kiamat. Ulangi lagi ya. Al-Quran menceritakan malaikat. Al-Quran menceritakan hari kiamat. Al-Quran menceritakan hal-hal yang di mata kita tak tampak. Gitu. Nah ini yang disebut dengan akidah atau keimanan. Jadi kita wajib mempercayainya. Gitu. Al-Quran menceritakan tentang Allah, gitu kan. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Katakanlah Allah itu satu, ya kan. Allahus samad, lam yalid walam yulad, tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, gitu ya. Dan seterusnya. Kemudian Allah menerangkan bahwa Jibril itu ada, gitu kan, menyampaikan wahyu, bahwa yang mencatat itu ada malaikatnya kanan dan kiri setiap manusia. Kemudian alam barzah ketika dalam kubur itu dibangkitkan kembali. Itu adalah keimanan, ya, keyakinan kita, kepercayaan kita bahwa Al-Quran itu menceritakan tentang akidah, gitu. Keyakinan, keimanan. Kemudian yang kedua adalah syariat atau dalam hal ibadah, ya. Hukum ini mengatur tentang tata cara ibadah, baik yang berhubungan langsung dengan Khalik, pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala, yang disebut ibadah mahdoh, maupun yang berhubungan dengan sesama makhluknya yang disebut dengan ibadah ghairu mahdoh. Ilmu yang mempelajari tata cara ibadah dinamakan ilmu fikih, ya. Itu syariah ibadah. Kalau misalkan kepada Allah sang pencipta, seperti apa? Salat, karena kepada Allah ya. Kemudian ibadah kepada langsung ke sang pencipta, salat. Kemudian apalagi puasa itu kepada Allah langsung. Zikir, ya kan, membaca Quran. Gitu. Tapi ada ibadah yang ghairu mahdoh, berhubungan sesama makhluk, ya kan? Ya seperti sedekah, ya kan? Berwakaf, infak, kemudian membantu orang tua, membantu tetangga, membantu teman dan lain sebagainya, itu adalah bentuk ibadah ghairu mahdoh. Nah,
Ilmu yang mempelajari tata cara ibadah dinamakan ilmu fikih. Gitu. Pokoknya hal-hal yang mempelajari tentang tata cara ibadah ilmu fikih. Tata cara wudhu masuknya ilmu fikih. Tata cara sholat masuknya juga ilmu fikih. Tata cara zakat, haji, terus tata cara bagi waris dan lain sebagainya itu ada di ilmu fikih, pelajaran ilmu fikih. Hukum ibadah, ya. Hukum ini mengatur bagaimana seharusnya melaksanakan ibadah yang sesuai dengan ajaran Islam. Hukum ini mengandung perintah untuk mengerjakan sholat, haji, zakat, puasa, dan lain sebagainya. Kemudian dua, hukum muamalah. Nah, ini ada lagi, ya. Ada hukum muamalah, ya. Yang kedua, hukum muamalah. Hukum ini mengatur, oh, maaf, ada yang salah. Jadi, kandungan dalam Al-Quran itu terbagi menjadi tiga: akidah atau iman, kemudian syariat atau ibadah, dan terakhir akhlak dan atau budi pekerti, gitu ya. Nah, kemudian syariat atau ibadah itu ada hukum ibadah, ada hukum muamalah. Nah, kalau yang satu hukum ibadah itu apa? Hukum ini mengatur bagaimana harus melaksanakan ibadah yang sesuai dengan ajaran Islam. Hukum ini mengandung perintah untuk mengerjakan sholat, haji, zakat, puasa, dan lain sebagainya. Kemudian hukum muamalah. Nah, ini hukum muamalah ini hukum yang mengatur interaksi antar manusia seperti dagang, jual beli, hutang piutang gitu ya, dan lain sebagainya gitu kan. Intinya hukum yang mengatur tentang kehidupan sosial seorang manusia gitu ya. Baik itu dagang, politik, ilmu politik dan lain sebagainya. Jadi Islam tuh lengkap ya. Hukum warisan, kemudian hukum apa lagi? Hukum pernikahan bagaimana diatur dalam pernikahan, kemudian hukum perpolitikan bagaimana cara memilih pemimpin yang baik, kemudian dan lain sebagainya. Itu ada di hukum muamalah. Kemudian Al-Quran juga Al-Quran kandungan hukum Al-Quran juga ada kandungan akhlak atau budi pekerti. Selain berisi hukum-hukum tentang akidah dan ibadah, Al-Quran juga berisi hukum-hukum tentang akhlak. Al-Quran menuntun bagaimana seharusnya manusia berakhlak atau berperilaku, baik berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada sesama manusia, berakhlak terhadap makhluk Subhanahu wa taala yang lain. Pendeknya, berakhlak adalah tuntunan dalam hubungan antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Hubungan manusia dengan manusia dan hubungan manusia dengan alam semesta. Hukum ini tercermin dalam konsep perbuatan manusia yang tampak mulai dari gerakan mulut, ucapan, tangan, dan kaki. Gitu ya. Segala kebaikan, baik hubungan kita kepada Allah, baik kita hubungan sesama manusia ataupun sesama alam, kepada alam, ya, itu harus dibingkai dalam akhlak dan budi pekerti yang baik. Nah, itu adalah salah satu hukum dalam Islam, dalam Al-Quran. Gitu. Lanjut. Yang selanjutnya yaitu hadis dan sunnah. Hadis atau sunnah maksud. Satu, pengertian hadis. Secara bahasa, hadis berarti perkataan atau ucapan. Menurut istilah, hadis adalah segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan takrir yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Hadis juga dinamakan sunnah. Namun demikian, ulama hadis membedakan hadis dengan sunnah. Hadis membedakan hadis dengan sunnah. Hadis adalah ucapan atau perkataan Rasulullah SAW, sedangkan sunnah adalah segala yang dilakukan oleh Rasulullah yang menjadi sumber hukum. Gitu. Nah, gitu ya. Jadi sebenarnya hampir-hampir mirip ya antara hadis dan sunnah gitu ya. Jadi kalau misalkan hadis adalah ucapan perkataan Rasulullah, kalau sunnah itu ada perbuatan Rasulullah yang kemudian diriwayatkan oleh para sahabatnya. Misalkan Sayyidina Umar pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begini. Nah, itu juga salah satu bentuk hadis, tapi mungkin lebih dekat kepada sunnah seperti itu. Kemudian hadis dalam arti perkataan atau ucapan Rasulullah terdiri atas beberapa bagian yang paling terkait satu sama lain. Bagian-bagian hadis tersebut antara lain adalah sebagai berikut. Ada 3. Ya. Jadi kalau unsur 3 ini tidak ada dalam sebuah hadis, nah, maka ini hadisnya bisa dikatakan hadis apalah gitu ya. Tidak, bukan hadis gitu kan. Jadi yang disebut hadis itu ada bagian 3. Pertama sanad, kemudian 2 matan,
kemudian 3 rawi. Jadi ini harus jelas ketiga ini, ya. Untuk menentukan ini hadis ini benar nggak dari Rasulullah gitu kan, harus ada 3 sanad. Sanad itu yaitu sekelompok orang yang atau seseorang sekelompok orang atau seseorang yang menyampaikan hadis dari Rasulullah sampai kepada kita sekarang. Misalkan eh an Abi Hurairah radhiyallahu an qol, ya, qala gitu kan. An Abi Hurairah. Jadi dari Abi Hurairah itu sanadnya ya. Gitu ya. Dia menyampaikan gitu ya. Kemudian apa namanya? Yang menyampaikan hadis itu siapa? Hadis Rasulullah an Abi Hurairah berarti yang sanadnya dari Nabi Hurairah, Abi Hurairah, ya kan? An Aisyah radhiyallahu anhu berarti sanadnya dari Aisyah radhiyallahu anhu. Gitu. Kemudian B matan, yaitu isi atau materi hadis yang disampaikan Rasulullah. Nah itu isinya. Kalau matan itu isi daripada kandungan hadis tersebut. Misal eh, qala Allah Ta'ala qala Allah Ta'ala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya kan? Misalkan hadisnya, nah ini kita contohkan di sini ada hadisnya, sallu kama ro'aitu musolli misalkan ya. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Nah itu bisa ya. Nah, itu salah satu intinya berarti matan, isi ya, isi daripada. Kemudian rawi yaitu orang yang meriwayatkan hadis. Misalkan dari Imam Bukhari, kemudian Imam Tirmizi, kemudian Imam Muslim dan lain sebagainya gitu ya. Rawi biasanya ini ada di akhir. Kalau misalkan kita lihat itu ada dalam kurung ya, dalam kurung misalkan ini hadis. Nah ini nih hadis riwayat HR itu hadis riwayat Bukhari, berarti yang meriwayatkan adalah Imam Bukhari gitu. Kemudian nah kedudukan hadis atau sunnah sebagai sumber hukum ini udah jelas ya kan. Dan apabila yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah ya, dan apa-apa yang dilarangnya maka tinggalkanlah. Ini kata Allah ya kan. Kata Allah kepada para kaum muslimin bahwa apa yang dikatakan Rasul ikutin sok. Apa yang di apa yang dilarangnya maka tinggalkanlah. Gitu. Itu adalah hukum kedudukan hadis gitu ya. Jadi kuat, sangat kuat sekali. Kemudian apa fungsi hadis terhadap Al-Quran? Rasulullah SAW sebagai pembawa risalah bertugas menjelaskan ajaran yang diturunkan Allah Subhanahu Wa Taala melalui Al-Quran kepada umat manusia. Karena itu hadis berfungsi untuk menjelaskan atau bayan, ya kan, serta menguatkan hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Fungsi hadis terhadap Al-Quran dapat dikelompokkan menjadi 4, yaitu sebagai berikut. 1. A. Menjelaskan ayat Al-Quran yang masih bersifat umum. Contohnya adalah ayat Al-Quran yang memerintahkan tentang sholat, ya kan? Sholat itu masih umum. Kenapa masih umum? Ya hanya perintah sholat saja. Tata caranya sholat bagaimana? Belum ada, tidak ada di dalam Al-Quran, ya kan? Apakah harus ruku? Apakah harus sujud? Itu tidak ada di dalam Al-Quran. Tapi adanya di dalam hadis. Gitu ya. Jadi memperjelas sesuatu yang masih umum. Gitu. Kemudian memperkuat pernyataan yang ada di dalam Al-Quran, ya. Memperkuat pernyataan yang ada di dalam Al-Quran. Barang siapa di antara kalian melihat bulan, maka berpuasalah. Kemudian ayat tersebut diperkuat oleh sebuah hadis yang berbunyi, berpuasalah karena melihat bulan dan berbukalah karena melihatnya. Nah, artinya tugasnya adalah memperkuat, ya kan? Kemudian fungsinya. Kemudian fungsi lain adalah menerangkan maksud dan tujuan ayat yang ada di dalam Al-Quran. Contoh, seperti dalam surat At-Taubah ayat ke-34 dikatakan, orang-orang yang menyimpan emas dan perak kemudian tidak membelanjakannya di jalan Allah, gembirakanlah mereka dengan azab yang pedih. Wah, ini ayatnya ya. Ayat ini dijelaskan oleh hadis yang berbunyi,
Allah Subhanahu wa taala tidak mewajibkan zakat kecuali supaya menjadi baik harta-hartamu dan yang sudah dizakati. Nah, ini dijelaskan lagi nih sama hadis ya kan. Ini Allah menerangkan orang-orang yang menyimpan emas dan perak kemudian tidak membelanjakannya di jalan Allah, alhamdulillah. Tapi ini dijelaskan lagi oleh Rasulullah melalui hadisnya supaya eh, apa namanya tetap menjadi harta-hartamu yang menjadi dizakati gitu. Apa mewajibkan zakat kecuali supaya jadi harta-harta yang sudah dizakati. Kemudian eh, 4 atau D, menetapkan hukum baru yang tidak terdapat dalam Al-Quran. Nah, misalkan dalam Al-Quran tidak ada nih, ya kan? Tapi dalam hadis ada. Contohnya seperti ini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, dilarang seorang mengumpulkan atau mengawini secara bersama seorang perempuan dengan saudara dari ayahnya serta seorang perempuan dengan saudara perempuan dari ibunya. Nah, gitu. Itu dalam hadis riwayat. Ini tidak ada dalam Al-Qur'an ya. Ini adalah larangan menikahi secara bersamaan. Artinya poligami kakak dan adik seperti itu ya. Jadi nggak boleh gitu ya. Ada. Kemudian, nah ini ada macam-macam hadis. Nah ini kalian boleh baca dan dihafalkan. Insya Allah nanti ini akan keluar dari ujian ya. Ya dari awal ya pasti. Kemudian apa tuh hadis? Yang pertama hadis mutawatir. Mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi, periwayat, ya, baik dari kalangan para sahabat maupun generasi sesudahnya, dan dipastikan di antara mereka tidak bersepakat dusta. Contohnya adalah hadis yang berbunyi, nah ini ya, Abu Hurairah radhiallahu anhu bersabda, barang siapa berdusta atas namaku dengan sengaja maka tempatnya adalah di neraka. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi nama Muslim ini nama imam ya. Ini adalah salah satu bentuk contoh hadis jenis mutawatir. Kemudian hadis masyhur. Jadi ini tingkatannya ya. Paling pertama yang paling atas itu adalah hadis mutawatir. Yang kemudian yang kedua adalah hadis masyhur hadis masyhur. Hadis masyhur adalah hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang atau sahabat atau lebih yang tidak tercapai derajat mutawatir. Namun setelah itu tersebar dan diriwayatkan oleh sekian banyak tabi'in sehingga tidak mungkin bersepakat dusta. Contoh hadis jenis ini adalah hadis yang artinya orang Islam adalah orang yang tidak mengganggu orang lain dengan lidah dan tangannya. Ini hadis Bukhari. Nah ini ya. Jadi kedudukan masyhur itu di bawah mutawatir. Tapi dia itu di apa nama tadi diriwayatkan oleh 1 orang, 2 orang atau lebih, tapi tingkatan ininya tidak semutawatir, tidak seramai mutawatir, gitu ya. Itu masyhur. Kemudian yang ketiga adalah hadis ahad. Nah, hadis ahad itu akan terbagi beberapa macam, ya. Ahad. Ahad itu. Hadis ahad adalah hadis yang hanya diriwayatkan oleh 1 atau 2 orang perawi saja, gitu kan. 1 atau 2 orang perawi saja, sehingga tidak mencapai derajat mutawatir. Dilihat dari segi kualitas, orang yang meriwayatkannya atau perawi, hadis dibagi ke dalam 3 bagian, yaitu ini ahad ini kan diriwayatkan oleh 1 atau 2 orang. Namun karena dilihat ini yang ngeriwayatkan siapa nih, misalkan si Ali ya ngeriwayatkan. Ali ini bukan Sayyidina Ali, misalkan Sayyidina Ali. Nah, ini dilihat ini. Kalau misalkan oh ini Sayyidina Ali, misalkan ini dia tidak pernah berbohong dalam hidupnya, itu akan masuk kepada apa namanya hadis apa gitu ya. Baik, lihat di sini ya. Yang pertama hadis sahih adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil. Adil itu dalam artinya benar-benar jujur, alim, tidak lupaan orangnya, tidak gampang sekali mengingat, artinya mudah menghafal dan lain sebagainya. Tetapi kurang kuat hafalannya, sahih, ya kan? Kuat perawi yang adil, kuat hafalannya, kemudian tajam penelitiannya, sanadnya bersambung kepada Rasulullah, tidak tercela dan tidak bertentangan dengan riwayat orang yang lebih terpercaya. Hadis ini jadikan sebagai sumber hukum dalam beribadah. Nah, ini bisa menjadikan sumber hukum, ya. Jadi kalau dalam hal ibadah ini bisa digunakan untuk sumber hukum. Kemudian yang kedua, hadis hasan, di bawahnya sahih.
ya kan. Hadis hasan adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil. Adil, tetapi kurang kuat hafalannya. Jadi sehingga masih diragukan. Tapi biasanya yang seperti ini adalah apa yang diucapkan Rasulullah itu tidak sama persis gitu ya, karena hafalannya kurang. Sanadnya bersambung kepada Nabi, tidak cacat dan tidak bertentangan. Ingat, tidak bertentangan. Jadi mungkin maksudnya apa namanya, tidak sama persis kata yang diucapkan oleh Nabi, ya kan? Tapi didengar oleh beliau terus disampaikan seperti itu ya. Sama seperti hadis sahih, hadis ini dijadikan sebagai landasan mengerjakan amal ibadah. Bisa. Jadi hadis sahih, hadis hasan itu bisa dijadikan untuk landasan hukum beramal ibadah. Kemudian yang tiga, hadis doif. Hadis doif yaitu hadis eh, mana ini? Hadis doif yaitu hadis yang tidak memenuhi kualitas hadis sahih. Nah ini. Dan hadis hasan, para ulama mengatakan bahwa hadis ini tidak dapat dijadikan sebagai hujah, tetapi dapat dijadikan sebagai motivasi dalam beribadah. Nah, ya. Jadi hadis doif, kemudian doif itu seperti apa? Doif ini meragukan artinya yang meriwayatkan itu eh, apa namanya, ya tidak diketahui ini hadis dari mana, kemudian apakah orangnya siapa yang meriwayatkan, tapi ini hadis bisa untuk meningkatkan motivasi ibadah. Misal contoh, eh, misal contohnya apa namanya, hadis yang untuk apa yang memotivasi ibadah, misalkan itu biasanya dapat pahala 1.000 dinar, ya kan. Misalkan ini ketika kita bersedekah, ya, satu kali bersedekah kita mendapatkan 5.000 pahala. Nah itu salah satu, tapi itu bukan contoh ya, bukan bukan hadis doif. Ini salah satu lah perumpamaan. Jadi intinya hanya untuk motivasi, tidak bisa dijadikan sandaran hukum. Kemudian yang keempat itu hadis maudhu, yaitu hadis yang bukan bersumber kepada Rasulullah SAW atau hadis palsu. Dikatakan hadis padahal sama sekali bukan hadis. Hadis ini jelas tidak dapat dijadikan landasan hukum. Hadis ini tertolak. Nah, misal contoh seperti apa? Makanlah sebelum lapar, berhenti makanlah sebelum lapar, berhentilah sebelum kenyang. Nah, itu adalah salah satu hadis maudhu, ya kan. Kemudian ada lagi manjadda wajada, itu bukan hadis, ya kan. Orang siapa bersungguh-sungguh maka dapatlah, ya bukan hadis, tapi itu adalah salah satu bentuk seperti kata-kata mutiara ya, kata-kata mutiara zaman dulu para ulama yang bisa memotivasi gitu ya untuk hidup kita. Gitu. Nah, yang terakhir adalah tadi yang pertama Al-Qur'an, yang kedua hadis, yang ketiga adalah ijtihad, ya kan? Ijtihad sebagai upaya memahami Al-Quran dan hadis. Nah, pengertian ijtihad. Ijtihad berasal dari bahasa Arab, ijtihada yajtahidu, yang berarti mengerahkan segala kemampuan. Jihad, ya kan? Mengerahkan segala kemampuan, namanya ijtihad. Bersungguh-sungguh, mencurahkan tenaga, atau bekerja secara optimal. Cara istilah ijtihad adalah mencurahkan segenap tenaga dan pikiran secara sungguh-sungguh dalam menetapkan hukum. Orang yang melakukan ijtihad dinamakan mujtahid, ya kan? Baik. Jadi ijtihad itu ketika eh, ketika dalam Al-Qur'an tidak ada, dalam hadis tidak ada. Contohnya apa? Narkoba, ya kan? Narkoba, ekstasi dan lain sebagainya. Oh, narkoba itu haram atau halal? Haram. Oh, hukumnya apa deh haram gitu kan? Maka dalam Al-Quran tidak ada kata narkoba, dalam hadis pun tidak ada dalam kata apa narkoba. Namun di situ ada ijtihad, ya, ijtihad para ulama. Tuh. Nah ini.
ada syarat-syaratnya. Jadi diijtihadkan, dikiaskan sebagai khomar misalkan, dan itu adalah sebuah pemikiran para ulama yang bisa menjadi dasar hukum gitu. Bahwa oh ini haram. Nah, seperti itu ya. Kemudian syarat-syarat ijtihad itu ada beberapa macam ya, beberapa syarat yang harus dimiliki seorang untuk melakukan ijtihad. Jadi nggak sembarangan mentang-mentang ijtihad itu adalah pemikiran manusia, siapapun nggak bisa gitu ya. Jadi ijtihad pun harus ada kriteria. Satu, memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam. Jadi kalau misalkan kita tidak mengetahui ilmunya apa dan lain sebagainya, mendingan jangan. Gitu kan. Mendingan kita mengikuti orang-orang yang berpengetahuan yang luas dan mendalam tentang ilmu agama. B, memiliki pemahaman mendalam tentang bahasa Arab, nahu, ya kan, sorob, balagohnya sudah jelas. Dan pokoknya tentang bahasa Arab, karena ada kaidah-kaidah dalam bahasa Arab yang memang harus diterjemahkan. Kemudian ilmu tafsir, usul fikih, dan tarikh sejarah. Kemudian 3, memahami cara merumuskan hukum istinbat, ya, dia paham cara untuk me, memahami atau merumuskan hukum istinbat atau kesimpulan dari ini. Oh ini kesimpulannya seperti ini, seperti ini, berdasarkan hadis, berdasarkan Quran, berdasarkan pemahaman, berdasarkan kias, berdasarkan tata bahasa dan lain sebagainya, maka diketahuilah hukum dan hukumnya akan menjadi kesimpulan. Kemudian yang terakhir, memiliki keluhuran akhlak yang mulia. Jadi dia seorang ulama yang tidak benar-benar akhlaknya terbaik, ya kan, tidak tercela, tidak pernah bermaksiat, tidak pernah berdusta dan lain sebagainya, itu baru bisa masuk menjadi seorang yang mujtahid, ya kan. Kemudian kedudukan ijtihad dalam hukum. Ijtihad memiliki kedudukan sebagai sumber hukum Islam setelah Al-Quran dan hadis, ya kan. Ijtihad dilakukan jika suatu persoalan tidak ditemukan hukumnya dalam Al-Quran dan hadis. Namun demikian, hukum yang dihasilkan dari ijtihad tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran maupun hadis. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini panjang, ya kan? Oh ini panjang ya. Ah nih nomor 4, bentuk-bentuk ijtihad. Bentuk-bentuk ijtihad ada ijma. Ijma adalah kesepakatan para ulama. Jadi para ulama berkumpul, ahli-ahli fikih, ahli-ahli tafsir, ahli ini berkumpul memutuskan sebuah perkara yang tidak ada di zaman dulu. Misalkan perkara tentang bayi tabung. Perkara, ya contoh ya, apakah boleh menggunakan bayi tabung? Ya kan tidak, zaman dulu tidak ada. Kemudian yang kedua, hukum sholat misalkan di dalam pesawat, bagaimana hukumnya? Nah itu kan tidak ada. Maka para ulama lah yang ahli-ahli dalam itu berkumpul untuk menentukan. Nah kalau misalkan di Indonesia itu ada namanya Majelis Ulama Indonesia (MUI), ya kan, menentukan ini boleh tidak atau tidak gitu menurut Al-Quran dan hadis. Kemudian yang kedua, kias. Kias atau adalah mempersamakan. Nah tadi kayak misalkan narkoba. Narkoba tidak ada dalam Al-Quran, tapi di Al-Quran dijelaskan lah, ya kan, la ta'kulul khomri, ya kan, wal maisir, janganlah kamu makan khomar dan babi gitu ya. Ada khomar di sini artinya yang memabukkan, minuman yang memabukkan. Bukan berarti minuman berbentuk minuman, tapi narkoba aja. Jadi narkoba berarti karena itu memabukkan, merugikan badan. Oh, ini masuknya berarti dalam hal khomar gitu. Jadi khomer ya, artinya seperti itu. Nah, itu kias ya. Kemudian yang ketiga, masalah mursalah. Masalah mursalah artinya menetapkan hukum yang menitik beratkan pada kemanfaatan suatu perbuatan dan tujuan hakiki universal terhadap syariat Islam. Misalkan seorang wajib mengganti atau membayar kerugian atas kerugian kepada pemilik barang karena kerusakan di luar kesepakatan yang telah ditetapkan. Nah ini hukum masuknya ke muamalah ya. Hukum muamalah. Ya, baik. Nanti untuk pembagian hukum, ini masih ada berapa bab lagi ya? Dikit lagi dah. Ya, dikit lagi. Pembagian hukum dalam Islam.
Para ulama membagi hukum Islam ke dalam dua bagian, yaitu hukum taklifi atau hukum wad'i. Hukum taklifi adalah tuntunan Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan perintah dan larangan. Hukum wad'i adalah perintah Allah Subhanahu wa taala yang merupakan sebab, syarat atau penghalang bagi adanya sesuatu, ya. Hukum taklifi, nih, hukum taklifi. Itu ada sunnah, ada wajib, ada sunnah, haram, makruh, mubah. 5 ya. Itu hukum taklifi. Hukum taklifi terbagi dalam 5 bagian, yaitu sebagai berikut. 1, wajib, sunnah. Kalau wajib itu kalian sudah pernah belajar ya di SMP gitu ya. Apa namanya? Dengan konsekuensi bahwa jika dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan dosa. Kalau sunnah dikerjakan apa namanya? Mendapat pahala, tidak dikerjakan ya tidak berdosa gitu kan, tapi ya rugi kalau nggak dikerjakan, makanya kita gunakan. Kemudian 3, haram. Haram itu ya sangat larang ya, dikerjakan berdosa, ditinggalkan mendapat pahala. Kemudian 4, makruh, artinya sesuatu yang dibenci atau tidak disukai. Konsekuensi hukumnya itu adalah jika dikerjakan tidak berdosa, ya, akan tetapi jika ditinggalkan akan mendapatkan pahala gitu kan. Yang terakhir atau mubah. Mubah itu artinya dikerjakan boleh, nggak dikerjakan juga boleh. Ya, baik. Ini silahkan baca-baca ya. Kemudian nanti, nah di sini ada gemar memperilaku, gemar membaca, ya kan? Artinya perilaku hidup mulia dari pemahaman Al-Quran dan hadis, ijtihad sebagai sumber hukum Islam, tergambar dalam aktivitas sebagai berikut, ya kan? Jadi kalau seandainya kita sudah memahami ini, maka kita akan melakukan hal-hal ini. Kita senang dengan membaca Al-Quran, kemudian 2, berusaha sekuat tenaga untuk merealisasikan ajaran-ajaran Al-Quran, kemudian 3, selalu mengonfirmasi segala persoalan yang dihadapi dengan merujuk kepada Al-Quran, kemudian 4, mencintai, kemudian senantiasa berusaha mempelajari, mengamalkan ajaran-ajaran Al-Quran dan Sunnah, kritis terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi dengan terus-menerus berupaya agar tidak keluar dari ajaran-ajaran Al-Quran dan Sunnah. Kemudian 6, membiasakan diri berpikir secara rasional dengan tetap berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis. Kemudian 7, aktif bertanya, berdiskusi dengan orang yang dianggap memiliki ahlian agama, ya. Ada rasa ingin terus tahu, pengen tahu tentang agama dan sebagainya. Kemudian 8, berhati-hati dalam bertindak melaksanakan ibadah, jadi nggak ngawur ya. Sholat maghrib 4 rakaat, kan main 3 rakaat, kan alus, jadi tambah 1 rakaat jadi 4 rakaat, kan nambah pahalanya. Tidak ya, itu karena tidak sesuai dengan aturan, anjuran. Kemudian selalu berusaha keras untuk mengerjakan segala kewajiban serta meninggalkan dan menjauhi larangannya. 10, membiasakan diri untuk mengerjakan ibadah sunnah sebagai upaya untuk menyempurnakan ibadah wajib karena kekhawatiran belum sempurna. Baik, selesai sampai di sini ya, ini rangkuman. Kemudian, nah, uji pemahaman ini nanti ya, silahkan untuk di apa namanya ini ditulis uji pemahaman ini ditulis di buku catatan kalian dan diisi ya. Uji pemahaman. 1, jelaskan secara istilah pengertian Al-Quran dan hadis. Apakah yang dimaksud dengan hadis mutawatir, hadis masyhur dan hadis ahad. 3, jelaskan syarat-syarat bercita dan menulis al-Qur'ani. 4, sebutkan dan jelaskan macam-macam hukum taklifi. 5, perlukah ijtihad dilakukan saat ini? Jelaskan dengan alasan yang tepat. Nah, ini silahkan nanti dikumpulkan melalui Japri ya, jaringan pribadi Bapak. Langsung di Japri ke WA saja. Ya, baik. Terima kasih atas segala kehadirannya di kelas online Zoom meeting PABP bab 4 ya, tentang Al-Quran dan hadis. Hatur nuhun
Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan dan khilafan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.